Apakah kamu tipe orang yang tak menyerah hingga akhir? Di sini Copycat dan ini adalah alur cerita film aksi Onoda 10,000 Nights in the Jungle. Cerita dimulai tahun 1974 di daerah bernama Lubang di negara Filipina. Di sana, seorang turis Jepang mendirikan tenda sederhana di dekat pegunungan. Dia memutar sebuah lagu yang alunan musiknya sayup-sayup terdengar sampai ke dalam hutan. Namun bukan dia saja yang mengerti arti lagu tersebut. Tak jauh darinya, seorang berbaju tentara merasa terpanggil ingatannya karena musik yang diputar. Ingatannya membawa dirinya kembali ke tahun 1944. Onoda frustasi karena dirinya gagal menjadi pilot. Mayor Taniguchi menghiburnya dan mengatakan ada cara lain untuk berbakti pada negara. Berkat arahannya, Onoda kini telah berpangkat letnan. Dia sempat menemui sang ayah yang memberinya beberapa wejangan sebelum pergi bertugas. Tugas pertama Onoda adalah menemui Kapten Hayakawa di Filipina. Onoda membawa amunisi dan pesan untuk melumpuhkan bandara berikut pelabuhan di sekitar situ. Hayakawa dan anak buahnya enggan dengan tugas ini. Misi Onoda lainnya adalah untuk berjaga-jaga dengan menimbun makanan dan amunisi di daerah pegunungan. Namun, Amerika keburu menyerang dan memporak-porandakan kem-kem tentara Jepang. Kapten Hayakawa gugur dalam serangan ini. Onoda memimpin sisa pasukan menuju kem yang berada di ketinggian 900 meter dari permukaan laut. Tapi, keadaan di sana tak lebih baik. Letnan Suehiro bilang kalau pasukannya dijebak dan di sini cuma menyisakan tentara yang sakit. Meski terbaring lemas, mereka berani untuk menunggu tentara Amerika berbekalkan peledak. Onoda dan yang lainnya kemudian kembali ke tempat penimbunan. Di sanalah Suehiro mengusulkan untuk membagi pasukan dan pangan. Onoda memilih Kozuka, Shimada, Akatsu, dan Triomito untuk bergerilya bersamanya, lalu membiarkan tentara yang rakus pergi bersama Suehiro. Tapi Triomito malah kabur, dan Akatsu tak biasa menahan lapar. Hujan deras ikut menahan Onoda untuk bergerilya. Sepulang mengintai, Shimada cukup heran karena tak sekalipun ia dengar letusan senjata. Dia juga membawa buah seperti nangka dan menahan Akatsu yang mau langsung menyantapnya karena bagian putih dari buah ini beracun. Tanpa mereka duga, buah ini pula lah yang telah menghilangkan nyawa Triomito yang kabur. Mereka coba gali info tentara Amerika dari warga lokal, namun mereka malah bilang kalau perang sudah usai. Sial bagi regu Onoda, karena di saat yang sama mereka malah terlibat baku tembak dengan tentara Filipina. Mereka tak benar-benar yakin jika perang telah berakhir. Onoda tak ingin lengah dan membuka tentang pelatihan rahasianya sebelum pergi ke Filipina. Sebagai tentara dan intel, dia ditugaskan untuk bertahan dan menguasai pulau. Kozuka dan Shimada bersemangat mendengar rahasia dan tugas Onoda, tapi tidak dengan Akatsu. Mereka lengkapi peta agar lebih memahami medan tempur dan memudahkan menyusun strategi perang. Untuk makan, mereka curi panen warga sekaligus melakukan pembakaran sebagai sinyal kepada rekan tentara Jepang yang lain. Mereka terus melakukan rutinitas ini selama 2 tahun. Hingga kemudian Akatsu merasa tak tahan dan bingung mereka perang dengan siapa. Akatsu akhirnya pergi tanpa senjatanya. Tanpa senjata, dia akan jadi sasaran empuk, pikir mereka. Onoda akhirnya pergi menyusul Akatsu. Kepergiannya dituliskan dalam catatan Kozuka. Agar terlindung dari hujan deras, dia dan Shimada membangun sebuah gubuk. Shimada sangat merindukan anak istrinya. Situasi ini membuatnya lost kontak dengan keluarganya. Sementara itu, Onoda menemukan Akatsu yang telah terkulai lemas. Akatsu terbangun di gubuk dan mendengar teman-temannya sedang bernyanyi. Dia berterima kasih pada Onoda yang tak menyerah padanya. Suatu hari di tahun 1949, mereka memburu ternak warga. Tentu saja yang punya ternak tak senang akan hal itu. Bahkan, Shimada tertembak di sini. Luka ini membuat Shimada tak bisa lagi bertemu dengan keluarganya.
Kepergian Shimada membuat Akatsu meminta Onoda melepasnya. Kali ini, dia membawa senjatanya. Jadi Onoda tak perlu terlalu khawatir padanya. Kepergian Akatsu membuat mereka berjuang hanya berdua saja. Tahun pun berganti lagi, mereka kadang tidur tanpa atap di bawah guyuran hujan. Hingga suatu hari, sebuah suara memanggil mereka. Orang-orang ini datang menjemput mereka. Bahkan, mereka memperdengarkan pesan dari ayah Onoda. Namun Onoda tak begitu saja percaya. Saat malam, Onoda dan Kozuka mengambil beberapa barang yang sengaja ditinggalkan untuk mereka. Barang-barang ini menunjukkan bahwa di luar sana, perang telah usai, dan zaman telah berubah. Foto ayahnya yang berpakaian barat menunjukkan sang ayah telah mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Begitupun harapannya terhadap Onoda. Sayang Onoda masih tetap curiga. Ini membuatnya berpikir ada pesan tersembunyi dari sang ayah untuknya. Kebetulan, saat mereka tulis kembali pesan yang diperdengarkan pada mereka tadi, beberapa kata dapat dibaca horizontal dan seperti menyuruh mereka untuk pergi ke daerah pantai. Mereka benar-benar pergi ke sana, dan tentu saja tak ada yang terjadi di sana. Waktu pun terus berlalu hingga malam ini di bulan Juli 1969. Sebuah suara terdengar di luar gubuk mereka. Seorang perempuan ikut berteduh karena sedang terjadi badai topan. Mereka membiarkannya tinggal untuk sementara. Namun, karena tangan Kozuka yang nakal, perempuan ini jadi ketakutan dan mengambil pistol yang tergeletak di gubuk. Kozuka tertembak dan perempuan ini pun jadinya tak selamat. Onoda menguburkan perempuan ini. Dia juga mengurus luka Kozuka sebisanya. Beruntunglah lukanya sembuh. Karena selama penyembuhan terus tinggal di gubuk, Kozuka pergi jalan-jalan ke pinggir sungai. Naas, beberapa orang telah menunggu mereka dan menombak Kozuka. Onoda coba untuk menolongnya, namun dia terus diserang. Orang-orang itu membawa jasad Kozuka pergi, dan Onoda harus pergi mencari tempat yang aman. Memikul semua sendiri membuat Onoda tersadar perjuangannya sangat berat. Kini, waktu telah menginjak tahun 1973. Dia mengunjungi satu persatu tempat rekan-rekannya gugur dan bilang takkan melupakan mereka semua. Hingga kemudian, alunan musik membawanya kembali ke tahun 1974 dan menemui orang yang telah memutarnya. Rupanya, Suzuki tahu semua tentangnya dari Akatsu. Botol minuman yang dihidangkannya mengingatkan Onoda akan atasannya Mayor Taniguchi. Onoda sudah sangat lelah menjalankan tugas darinya. Karena itulah dia minta Suzuki mencari Taniguchi dan membawanya ke sini. Suzuki mengambil beberapa foto dengan Onoda lalu berjanji akan kembali. Dia benar-benar mencari Taniguchi dan menemukannya. Taniguchi membuka sebuah toko buku dan tak ingat saat ditanya tentang Onoda. Dia memang nampak tertutup dengan semua operasinya selama di militer. Hingga kemudian Suzuki menunjukkan foto dan lokasi penugasan Onoda. Taniguchi kini teringat siapa intel yang dia tugaskan di sana. Dia ikut bersama Suzuki dan membacakan surat perintah yang turun pada 19 September 1945. Surat itu berisi tentang penghentian aktivitas militer Jepang setelah kekalahan mereka. Onoda menuruti perintah tersebut. Dia menurunkan senapannya dan pergi pulang bersama Taniguchi dan Suzuki. Itulah alur cerita film aksi Onoda 10,000 Nights in the Jungle. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like, komen, dan share-nya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.